Penetapan upah kerap menjadi polemik setiap tahunnya. Seluruh pihak ogah rugi dan mencoba mencari cara yang paling bisa menguntungkan kaumnya. Di sisi lain, persaingan dengan negara lain bukan sekedar pertumbuhan ekonomi, tapi juga kesejahteraan rakyat. Di tengah kualitas competitiveness SDM saat ini, berapa upah yang sanggup dibayar pengusaha? Kita akan bahas singkat dalam UMP naik 6,5%, buruh dan pengusaha sama-sama kecewa. Kita akan langsung lihat slide yang pertama. Di tengah perdebatan tahunan ini, Presiden Prabowo Subianto pada awal pemerintahannya akhirnya memutuskan menaikkan upah minimum provinsi atau UMP ke 6,5% di tahun 2025. Kebijakan ini diambil menimbang faktor inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto sudah menimbang biaya tenaga kerja yang harus dikeluarkan pengusaha nantinya. Akan bergantung pada setiap sektor lapangan kerja. Beberapa pengamat ketenagakerjaan menilai kenaikan 6,5% ini sudah sesuai dan memadai dengan rumus kenaikan UMP menurut PP 51 tahun 2023 tentang pengupahan. Ada 3 variabel yang menentukan kenaikan upah buruh, yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Kenaikan 6,5% ini juga sudah lebih tinggi dari yang diajukan oleh Menteri Ketenagakerjaan, yaitu tadinya sebesar 6% saja. Tapi masih juga dianggap kurang oleh asosiasi buruh. Salah satunya dari Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau Aspirasi. Menurutnya 6,5% ini tidak sesuai dengan kondisi perekonomian buruh di tengah harga barang yang melonjak. Lalu berapa besaran yang diminta buruh? Kita akan lihat slide berikutnya. Menurut Presiden Aspirasi, UMP harusnya naik hingga 20% karena sejak 2020 lalu rata-rata hanya naik 3%. Bahkan pernah kenaikan di bawah angka inflasi. Di sisi lain, daya beli rakyat yang sudah lemah ini juga berdampak pada lesunya angka konsumsi. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara atau KSPN Ristadi pun tidak puas dengan kenaikan tersebut. Menurutnya, Presiden harus menyampaikan rumus kenaikan sebelum memutuskan jumlahnya. Dia khawatir akan terjadi ketimpangan antar daerah. Asosiasi buruh lainnya yaitu Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI meminta kenaikan yang lebih sedikit dibandingkan dengan aspirasi. Menurutnya 8 hingga 10% ini adalah angka yang pas. KSPI meminta pemerintah memperhatikan faktor disparitas di wilayah yang berbatasan. Kesenjangan atau upah disparitasnya ini tinggi, bisa mencapai 2%. Direktur Ekonomi Selyos Nailul Huda mendukung hal ini. Menurutnya kenaikan UMP harusnya memang berkisar di 8 hingga 10%. Dengan kenaikan 6,5% dan inflasi di 3%, artinya tambahan pendapatan real ini hanya 3%. Kelas menengah bawah yang konsumsi paling banyaknya adalah volatile food akan lebih rendah lagi kenaikan upah realnya karena inflasi volatile food sendiri ini bisa mencapai 5 hingga 6%. Apalagi kalau pemerintah berencana menaikkan PPN hingga 12% di tahun 2025. Pekerja tidak bisa menabung dan malah melanjutkan makan tabungan. Lalu seperti apa respon dari pengusaha? Kita akan cek slide berikutnya. Kenaikan 6,5% ini direspon kecewa oleh Asosiasi Pengusaha Apindo. Menurut pengusaha, kenaikan tersebut tidak mempertimbangkan masukan dari dunia usaha sebagai aktor utama yang menjalankan kegiatan ekonomi. Kenaikan yang dinilai signifikan ini bagi pengusaha akan berdampak langsung pada biaya tenaga kerja dan struktur biaya operasional perusahaan, khususnya di sektor padat karya. Artinya, gelombang PHK ini berpotensi untuk terjadi kembali dan menghambat pertumbuhan lapangan kerja baru. Di sisi lain, ada variabel lain yang harus dipertimbangkan, seperti produktivitas tenaga kerja, daya saing dunia usaha, dan juga kondisi ekonomi aktual. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasyim Joyo Hadikusumo yang juga dikenal sebagai pengusaha menilai semua pihak harus kompromi dalam keputusan pemerintah ini. Ia mengklaim pemerintah juga telah mempertimbangkan masukan baik dari pekerja maupun dari pengusaha. Lalu seperti apa upah minimum di negara tetangga kita yang katanya lebih sejahtera? Kita akan cek slide berikutnya. Jika dibandingkan dengan negara tetangga, UMP di Indonesia bukan yang terendah. Namun dari segi produktivitas, Indonesia memang berada di bawah. Sepanjang tahun 2015 hingga 2021, pertumbuhan produktivitas pekerja di Indonesia ini hanya 2,6%. Padahal di Vietnam bisa mencapai 6,8%. Di China 5,5% ya, artinya lebih rendah dari Vietnam begitu ya. Dari segi gaji, minimum di Vietnam ini hanya 2,19 juta kalau kita rupiahkan. Kalau di Singapura, rata-rata gaji pekerjanya itu bisa mencapai 39 juta rupiah
per bulan. Wah, ini artinya 13 kali lipat dibandingkan dengan yang ada di Indonesia. Pendidikan masih menjadi tantangan di Indonesia. 53,42% tenaga kerja hanya berpendidikan SMP ke bawah. Di sisi lain, struktur ekonomi didominasi sektor informal hingga 57,95%. Ini membuat daya tawar pekerja terhadap upah relatif rendah. Sebelumnya Menaker juga sempat menyebut angka 7 juta rupiah sebagai UMP di Indonesia. Angka 7 juta ini cukup signifikan kalau dibandingkan dengan rata-rata upah pekerja RI di 2024 dari berbagai sektor. Namun untuk menuju ke sana tentu dibutuhkan strategi peningkatan produktivitas, investasi pendidikan vokasi, dan juga kebijakan insentif terkoordinasi. Seperti di Vietnam, meski upahnya rendah tapi didukung subsidi perumahan dan makanan. Artinya ada kompensasi dari kebijakan lainnya sehingga upah yang diterima oleh buruh ini benar-benar take home pay tanpa potongan ini itu lagi. Nah, apakah kita bisa mencapai ke sana atau malah akan menghancurkan daya saing kita secara industri? Kita harapkan pemerintah mungkin bisa menjelaskan lebih dalam dan juga bisa memberi ketenangan pada rakyat agar perdebatan ini tidak perlu terjadi di setiap tahunnya.